Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk teman, penuh kasih berderma untuk teman. Kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Kurban kesaksian akan kulakukan. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk teman, penuh kasih berderma untuk teman. Kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Kurban kesaksian akan kulakukan. Kurban kesaksian akan kulakukan. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Lydia. Gimana kabarnya sekarang? Baik-baik aja? Bagus, pintar. Tetap tinggal di rumah ya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan Injil. Cerita tentang apa ya Injilnya hari ini? Kita buka Alkitab yuk. Yang bisa membaca, kita baca bareng-bareng. Yang belum bisa membaca, pasang telinganya betul-betul, terus dengarkan Kak Lydia bercerita tentang Injil hari ini. Udah diambil belum Alkitabnya? Kalau udah, buka Injil Lukas bab 1 ayat 46 sampai 55. Kita ulangi satu kali lagi ya. Injil Lukas bab 1 ayat 46 sampai 55. Mari kita dengar dan kita baca bersama. Oke? Judulnya tentang nyanyian pujian Maria. Nah, Bunda Maria berkata, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira, karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia." Dia di sini maksudnya Tuhan ya. Kemudian Tuhan memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Congkak hatinya itu kayak sombong. Oleh karena itu, kita lebih baik rendah hati ya.
Meskipun kita mempunyai banyak kelebihan atau mempunyai mainan yang tidak dimiliki oleh orang lain, kita tetap harus rendah hati, tetap saling berbagi. Oke? Terima kasih. Nah, kita lanjut ya. Kemudian Allah menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya selama-lamanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, di sini kan tadi ada bilang bahwa melimpahkan segala yang baik pada orang yang lapar. Nah, pesannya di sini maksudnya supaya kita membantu teman-teman kita yang membutuhkan. Contohnya, ketika teman kita lapar, kemudian kita punya kue misalnya, atau punya makanan, nah kita bagi sama teman kita. Jadi saling berbagi gitu, nggak dimakan sendiri terus sengaja dipamerin ke temannya. Lebih baik kita berbagi ya, makan bareng-bareng, atau kalau punya mainan, kita main bareng-bareng, kan lebih seru kalau bareng-bareng daripada sendiri, ya kan? Hari ini, teman-teman tahu nggak gereja merayakan hari apa? Gereja merayakan hari di mana Santa Perawan Maria atau Bunda Maria kita diangkat ke surga. Wah, keren ya. Nah, teman-teman punya rosario nggak? Kakak mau kasih tahu sedikit info nih. Nah, bagi yang punya, ambil dulu yuk rosarionya. Ini kakak udah ambil rosario kakak. Warnanya merah. Nah, ketika kita berdoa rosario, biasanya kan kita akan memperingati beberapa peristiwa. Ada peristiwa gembira, ada peristiwa sedih, peristiwa terang, peristiwa mulia, dan sebagainya. Nah, di peristiwa mulia, ada loh peringatan buat Santa Maria diangkat ke surga. Nah, kita lihat yuk rosarionya. Kan biasanya peristiwa pertama itu di sini. Nah, di peristiwa pertama, di peristiwa mulia itu adalah ketika Yesus bangkit di antara orang mati. Ingat kan pas Paskah kemarin? Nah, setelah bangkit, Yesus naik ke surga. Nah, inilah yang peristiwa mulia kedua. Peristiwa ketiga adalah apa hayo? 50 hari setelah Yesus bangkit. Pentakosta, betul. Jadi ketika Roh Kudus turun atas para rasul dan menepuk lidah-lidah api, nah itulah peristiwa mulia yang ketiga. Yang keempat adalah yang kita peringati pada hari ini, yaitu Bunda Maria diangkat ke surga. Kemudian yang kelima, Bunda Maria dimahkotai di surga. Begitu ya, 5 peristiwa mulia. Nah, karena hari ini kita memperingati hari Bunda Maria diangkat ke surga, teman-teman kita doa rosario yuk. Kita memperingati peristiwa mulia. Ntar kalau udah selesai doa rosarionya, kasih tahu ke salah satu kakak pendamping ya. Kakak tunggu. Oke? Dah, terima kasih. Sampai jumpa lagi.
pembacaan firman dan cerita dari Kak Lydia, yuk kita sama-sama berdoa untuk menutup kegiatan kita hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kegiatan kita hari ini sudah selesai. Ya Bapa, kami mengucap syukur kepadamu untuk segala berkat yang Engkau berikan kepada kami. Melalui Bunda Maria, kami dapat menikmati kasih sayang dari orang tua kami. Dan ya Bapa, kami juga memohon kepadamu untuk memberikan kesehatan kepada kedua orang tua kami. Amin. Santo Paulus Niki, doakanlah kami.